Selamat pagi pemirsa, berbagai informasi kami sampaikan secara aktual dan terpercaya bersama saya Alia Natasha dalam Alia News. Harga bawang dan beberapa bahan pokok lainnya terus melonjak. Harga bawang merah dan bawang putih melonjak hingga 2 kali lipat. Berikut saya akan laporkan berita pada November 2019 lalu. Menurut salah seorang penjual bawang merah, kini harga bawang merah menyentuh Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga bawang merah hanya berkisar Rp13.000 hingga Rp18.000 per kilonya. Menurut ia, naiknya harga bawang merah karena sekarang sudah mulai memasuki musim hujan. Kendati demikian, ia tidak bisa memastikan mendekati libur Natal dan Tahun Baru, harga bawang merah akan kembali naik atau turun. Sementara itu, harga kebutuhan pokok lainnya di pasar induk Kramat Jati cenderung stabil dan turun, seperti cabai merah dan bawang putih. Baik pemirsa, di saat wabah COVID-19 seperti sekarang ini, harga buah dan sayur terus melonjak, dikarenakan para warga yang panik akan wabah COVID-19 ini. Sekarang saya berada di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana pasar ini merupakan pasar pusat yang menjadi incaran para pedagang untuk menjual kebutuhan sehari-hari seperti sayur dan buah-buahan. Virus corona yang melanda Indonesia sekarang ini membuat beberapa harga buah impor mengalami kenaikan hingga 80%, seperti buah jeruk impor yang biasanya dijual dengan harga 600 hingga 800 ribu per boxnya, sekarang dijual dengan harga 1.200.000 per boxnya. Namun harga buah lokal seperti apel, D5 dan buah lainnya masih di harga normal. Yang biasanya harga apel dan buah D5 dijual dengan harga 200.000 per boxnya. Harga sayur tidak mengalami kenaikan, walaupun mengalami kenaikan, namun tidak melonjak seperti harga buah. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Alia Natasha dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, kembali ke studio. Baik pemirsa, game Mobile Legends sempat menjadi game populer di Indonesia. Di beberapa tahun terakhir, banyak turnamen Mobile Legends yang diadakan di Indonesia. Salah satunya adalah Mobile Legends Professional League yang diadakan di Tenis Indoor Senayan tahun lalu. Saya berada di Tenis Indoor Senayan, dan hari ini ada dua event yang terjadi di Tenis Indoor Senayan, yaitu MPL Season 4 atau yang biasa disebut Mobile Legends Professional League, dan juga Wuling Experience Weekend. Dan kalian bisa dilihat di sini, tadi sempat terjadi kerusuhan yang sedikit, di mana saat para fans yang menonton MPL mau masuk, ternyata sempat ditahan oleh petugas untuk tetap antri seperti biasa. Dan hari ini ada yang pertandingan antara Onyx dan Aura di MPL, dan juga Alter Ego melawan Bigetron. Selain Onyx lawan Aura dan juga Alter Ego melawan Bigetron, ada juga jika salah satu dari tim yang menang akan melawan RRQ dan juga Evos, dan selanjutnya untuk setelah itu besoknya akan dilanjut untuk mendapatkan juara 3, juara 2, dan juara pertama. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya Alia Natasha dari Jakarta melaporkan. Pemirsa, kabar Kaisang yang masuk ke e-sport profesional sempat menjadi perbincangan warganet beberapa waktu lalu. Berikut kami laporkan berita pada bulan Agustus lalu. Putra Presiden Bapak Joko Widodo, Kaisang Pangarep, didapuk menjadi pemain ke-10 untuk tim Mobile Legends Aerowolf. Kabar ini diumumkan dalam sebuah konversi pers yang digelar pada Jumat tanggal 16 bulan 8 lalu. Pengumuman Kaisang sebagai pemain ke-10 Aerowolf itu juga dibarengi dengan peresmian kerjasama antara bisnis kopi milik Kaisang dengan Genflix Aerowolf. Namun, kerjasama ini banyak menuai pro dan kontra di antara masyarakat, terutama di fans Aerowolf sendiri. Lalu bagaimana tanggapan warga tentang hal ini? Menurut saya sih, kalau Kaisang emang memiliki skill yang bagus dalam bermain Mobile Legends, bisa boleh-boleh sih masuk Aerowolf. Kalau skill yang mumpuni, kan sekarang juga Aerowolf kan lagi di itu ya,
main game juga loh, jadi lebih susah buat nyesuaiin permainan buat Aerowolf sih gitu. Sekarang kan Aerowolf lagi di bawah juga tuh, jadi kan gimana ya, susah bantuin kerja sama timnya loh. Soalnya kan dia juga ada bisnis gitu, jadi kan lebih banyak waktunya buat ke bisnisnya, jadi bukan buat ke teammate tuh itu, jadi susah buat timbangin kalau mau masuk ke proses kayak gitu. Pemirsa, di tengah kondisi wabah seperti ini, Jokowi mewajibkan warganya untuk tetap di rumah, termasuk mahasiswa dan para dosen untuk kuliah online. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Di saat wabah COVID-19 yang tengah melanda Indonesia, pihak kampus mewajibkan mahasiswa dan juga para dosen untuk melakukan kuliah online. Banyak cara yang dilakukan oleh para dosen untuk melakukan kuliah online tersebut, dimulai dari menggunakan Zoom sebagai media komunikasi secara langsung, hingga menggunakan sebuah forum diskusi, baik menggunakan WhatsApp ataupun Adlink. Namun, banyak mahasiswa yang mengeluhkan sistem kuliah online tersebut, dimulai dari kuota internet mereka yang cepat sekali habis, hingga jaringan internet mereka yang terkadang lambat. Bagaimana pendapat mereka mengenai hal tersebut? Kuliah online itu emang bagus, bebas di mana aja diaksesnya, tapi kekurangannya itu miskom, antara tugas yang diperintahin sama dosen dan mahasiswa juga terkadang hanya numpang nama doang atau numpang absen. Malahan kalau tugas online itu nggak kepantau sama si dosennya. Kalau misalkan yang kita face to face itu lebih ke arah kita sering dikontrol sama dosen gitu. Kalau kuliah online diperpanjang, menurut aku tidak setuju sih, karena banyak kekurangan dari kuliah online. Kesatu, biaya tetap ada, tetap segitu harganya. Jaringan terkadang tidak stabil gitu. Dosen membatasi pengerjaan tugas, misalkan tugas disuruhnya jam 3, dikumpulin jam 4. Nah gitu. Saran buat itu tugas aja sih, jangan terlalu banyak. Maksudnya jadi satu hari tuh cukup satu tugas saja. Itulah yang bisa saya laporkan. Saya Alia Natasha dari Jakarta melaporkan. Pemirsa, kesehatan mental menjadi salah satu topik yang menarik, terutama kesehatan mental di TNI AU. Saat ini saya sudah bergabung dengan reporter Vicky Uswatu untuk menyampaikan berita ini. Baik, terima kasih Anissa. Pemirsa, pembinaan mental Mabes AU Cilangkap mengemban tugas dan tanggung jawab membina mental prajurit dan juga pegawai negeri sipil di lingkungan Mabes AU Cilangkap. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kolonel Sus Imam Zuhri. Beliau sebagai Kasubdis Bintal di Swatpers AU. Baik, langsung saja kami akan berbincang-bincang mengenai tugas dari Bintal. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara bersama kami, karena ada beberapa hal nih yang akan kami tanyakan mengenai tugas dari Bintal ini. Baik, langsung saja Bapak. Mohon dijelaskan secara singkat mengenai tugas pokok dari Bintal Mabes AU ini. Ya, ini Vicky. Bintal itu bagian dari 3 pembinaan, karena prajurit itu terdiri dari fisik, intelektual, dan mental. Dan kami adalah salah satu yang membina mental. Tujuannya bahwasanya kita itu membentuk ketahanan mental secara komprehensif kepada personil TNI melalui pembinaan rohani, pembinaan mental ideologi, pembinaan mental tradisi kejuangan, dan pembinaan mental psikologi. Yang mana
ini terangkum dalam satu tugas, yaitu menyelenggarakan pembinaan mental ini bagi prajurit, bagi PNS, ASN, dan keluarganya, yaitu dalam rangka pembinaan kemampuan untuk mendukung pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI. Jadi tadi 4 komponen tadi, kalau bintal rohani itu adalah meningkatkan keimanan ketakwaan karena kita sebagai insan hamba Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu kita pembinaan mental ideologi karena kita sebagai insan warga negara yang kita bina agar menjadi nasionalis. Yang ketiga sebagai insan prajurit TNI yaitu kita dibina melalui pembinaan mental ideologi tradisi kejuangan agar prajurit itu mempunyai sifat militan, rela berkorban dan pantang menyerah. Dan sebagai pembinaan mental psikologi kita sebagai insan prajurit TNI itu agar memiliki kematangan psikologi. Begitu, Biki. Baik Bapak, untuk kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan sebagai realisasi dari fungsi bintal ini? Kegiatan rutin sebagai pengejawaan, penerjemahan dari tugas-tugas bintal tadi, yaitu menjalankan pembinaan mental yang 4 komponen itu, yaitu kita sudah rutin setiap apel pagi diingatkan, dan itu kita membuat telegram ke seluruh jajaran TNI AU se-Indonesia, yaitu renungan bintal. Hari Senin renungan bintal tradisi kejuangan, hari Selasa pembinaan mental ideologi, hari Rabu pembacaan renungan bintal, hari Jumat pembacaan renungan bintal. Dan juga kita juga ada kegiatan peribadatan masing-masing. Yang jelas kami juga sudah rutin bahwasanya hari Rabu minggu pertama dan hari Rabu minggu ketiga habis apel pagi itu yang Islam sholat duha bersama dilanjutkan dengan siraman rohani, kultum ataupun juga yang lainnya. Sedangkan kalau yang Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga di jam yang sama melakukan kegiatan sesuai dengan tempat ibadahnya. Selanjutnya juga sebenarnya rutin itu pengurusan perizinan khususnya yang mau nikah cerai. Dan juga perizinan yang mau ibadah, misalnya umroh, yang Islam, yang Protestan, Katolik, ziarah rohani ke Yerusalem, yang Buddha ke Sungai Gangga, India. Demikian juga kita juga membuat buletin dan menerbitkan itu yang secara tertulis yang tiap Jumat, yaitu ada renungan bintal, renungan mimbar Jumat rohani Islam. Tapi kalau yang rohani agama yang lain, Islam mengeluarkan buletin An-Nahl, yang Katolik Rafael buletinnya, yang Protestan buletinnya Merpati, yang Hindu buletinnya Triloka. Demikian juga kita mengada setiap tahun Pabintal itu agar tidak kering, maka kita juga ada pembekalan Pabintal setiap tahun. Juga ada Sarasean Bintal Ideologi Tradisi Kejuangan, juga kita ada sambil ke bawah kita ngadakan safari bintal ke lanut-lanut ke satuan-satuan, dan juga kita untuk melihat itu secara Islam setiap tahun ganjil kita ngadakan MTQ, MHQ, MFQ. Sedangkan di tahun genap kita ngadakan Pesparani, dan kita juga ngadakan ceramah deradikalisasi itu sebagai penjawatan bintal ideologi. Itu, Vicky. Baik Bapak, dalam rangka meningkatkan kualitas mental prajurit dan juga pegawai negeri sipil di lingkungan Mabes AU, program apa yang jadi prioritas dari bintal ini? Prioritas, yaitu kita prioritasnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu yang jelas meningkatkan profesionalisme personil TNI AU melalui pembinaan-pembinaan yang lain secara komprehensif tadi. Dan yang selanjutnya juga pencegahan
radikalisme. Karena kita tahu bahwasanya dengan pencegahan radikalisme ini kita arahkan, kembalikan menjadi sifat militansi, kita itu rela berkorban dan pantang menyerah, dan kita berjiwa nasionalis. Gitu. Baik, untuk kegiatan dari Bintal ini, apakah ada kegiatan yang bersifat keluar atau melibatkan masyarakat umum? Ada. Yang jelas, kita juga ada peringatan Hari Besar Keagamaan. Agama apa saja ada. Dan ini juga melibatkan, mengajak masyarakat sekitar satuan, sekitar komplek tempat hunian warga TNI AU. Demikian juga itu kalau yang Islam di HBI, yang Protestan, yang Katolik di gereja, itu juga melibatkan masyarakat sekitarnya juga bisa menggunakan tempat ibadah kita. Demikian juga ada pembinaan pelayanan dan juga penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan haji. Misalnya haji di kita ada timlan. Itu kadang juga masyarakat sekitar komplek juga ikut karena merasa sudah menyatu dengan kita prajurit maupun keluarga TNI. Kemudian yang terakhir dari kami nih Bapak, apa harapan Bapak terkait tantangan dari tugas Bintal ini ke depan? Tantangan kaitan yang jelas ikhlas. Ikhlas, karena sekarang kita tidak bisa lepas dari itu. Kegiatan lihat itu, tapi sebetulnya kita berharap semuanya itu ikhlas. Tidak hanya kami, semuanya. Kalau semua sudah ikhlas itu enak. Harapannya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas bincang-bincangnya dan juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk wawancara bersama kami. Semoga Bintal Mabes AU ini dapat melaksanakan tugas membantu pimpinan dalam meningkatkan kualitas mental prajurit dan juga pegawai negeri sipil di lingkungan Mabes AU ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Demikianlah bincang-bincang kami. Silakan kembali studio, Anissa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alia Natasha, salam Alia News.